Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini hari Jumat tanggal berapa? 2 Oktober 2020 kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, Bu Nisa mau tanya dulu nih. Kemarin kan kita udah bikin tabel kegiatan, udah menonton sekilas video tentang siang dan malam. Nah, sekarang kita mereview sedikit ya ke pembelajaran kemarin. Yang pertama adalah perbedaan siang dan malam. Ada yang tahu ya? Pasti anak-anak udah tahu semua nih. Kalau siang hari udaranya terasa panas, kalau malam hari terasa dingin. Pinter. Kemudian benda langit yang terlihat pada siang hari apa? Ayo, ada yang tahu? Betul, yaitu matahari. Kalau malam hari benda langitnya yang terlihat adalah bulan dan bintang. Pinter, itu bedanya. Kemudian kalau siang hari itu kegiatan yang dilakukan biasanya apa saja ya? Kalau orang tua biasanya bekerja, anak-anak belajar, sekolah, bermain. Nah, kalau malam hari semuanya pada istirahat, tidur. Nah, itu tadi perbedaan siang dan malam. Kemudian kalau kita belajar tentang perbedaan siang dan malam, adik-adik juga harus tahu bagaimana terjadinya siang dan malam. Kenapa bisa ada siang dan bisa ada malam ya? Jadi gini, manusia kita ini tinggalnya di bumi. Nah, setiap hari dari pagi sampai sore kita melihat matahari. Nah, kita ini berada di mana? Di Indonesia ya, di Pulau Jawa. Kita di Indonesia nih. Nah, kalau kita kan di bumi, berada di bumi, kemudian mataharinya kan di sini nih. Nah, kalau kita Indonesianya itu berada di depan sini, kemudian ini matahari menyinari, kita di sini kan tersinari nih. Nah, belahan bumi yang mendapatkan sinar matahari akan menjadi siang, terang karena dia berhadapan dengan matahari. Nah, kemudian bumi itu berputar, dia berputar tapi mataharinya diam. Nah, buminya berputar begini. Nah, tadi kan kita ada di sini nih. Nah, kalau mataharinya tetap bersinar tapi kita di sini kan kita tidak menghadap ke matahari. Kita membelakangi matahari. Maka kita tidak mendapatkan sinarnya. Kita akan menjadi gelap. Nah, itulah menjadi malam. Jadi, intinya belahan bumi yang mendapatkan sinar matahari itu akan menjadi siang hari. Sedangkan kebalikannya, belahan bumi yang membelakangi matahari, tidak menghadap matahari, tidak mendapatkan sinar dari matahari, itu akan menjadi malam hari. Itu lebih praktisnya ya. Jadi nanti anak-anak tinggal nginget belahan bumi yang menghadap ke matahari. Ini tadi kita ada di sini di Indonesia menghadap ke matahari, maka kita menjadi siang hari. Kemudian buminya berputar, tereng. Kita tidak menghadap matahari, kita membelakangi matahari, maka kita akan berada di suasana malam hari. Selanjutnya kita akan berbicara tentang bulan. Anak-anak tahu kan bulan? Betul. Jadi bulan itu hanya nampak pada malam hari. Sebenarnya bulan itu tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri loh. Hanya bintang dan matahari. Loh, tapi kok dia bisa kelihatan terang ya? Karena dia mendapat pantulan cahaya dari matahari sehingga bulannya bisa terlihat. Nah, bulan sendiri dibagi menjadi
3. Berapa? 3. Seperti yang teman-teman lihat di buku paket halaman 108. Jadi di halaman 108 itu ada 3 macam bulan. Yang pertama adalah bulan purnama atau disebut bulan utuh. Jadi bulannya kelihatan bulat, semuanya kelihatan. Namanya bulan purnama atau bulan utuh. Yang kedua adalah bulan separuh. Sesuai dengan namanya, maka bulan ini hanya terlihat separuh aja. Bulan kan bulat, nah itu hanya tidak separuhnya aja. Nah yang ketiga adalah bulan sabit. Anak-anak tahu apa itu sabit? Sabit itu seperti alat yang digunakan untuk mengambil rumput. Nah, berarti bulan sabit itu bulannya cuma kelihatan sedikit aja kayak sabit gitu. Nah, itu tadi 3 macam-macam bulan. Apa tadi? Bulan purnama, bulan separuh, dan bulan sabit. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bayangan. Anak-anak tahu nggak sih apa itu bayangan? Tahu lah. Bayangan adalah apa? Hitam, iya betul. Kemudian mengikuti kita, iya betul. Terlihat ketika ada cahaya, iya betul. Jadi ketika siang hari kita akan nampak bayangan kita. Malam hari juga bisa ketika kita mendapatkan cahaya dari belakang misalkan, maka bayangan kita ada di depannya. Nah, bayangan itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi kita belajar macam bayangan dulu. Yang pertama ketika pagi hari. Pagi hari itu matahari baru terbit. Ingat ya, pagi hari matahari baru terbit. Terbitnya dari arah timur. Nah, kalau mataharinya terbit dari arah timur, terus kita berdiri di bawah sinar matahari pagi hari, maka bayangan kita akan berada di kebalikannya. Kebalikannya timur, yaitu ada di barat. Sambil dilihat buku halaman 80. Pagi hari matahari terbit dari arah timur. Timur di sini, bayangan kita berada di bawahnya di arah barat. Kalau sudah siang hari, matahari berada di tengah, di atas kita, maka bayangan kita juga berada di bawah kita. Dan biasanya bayangannya lebih pendek, beda dengan yang tadi pagi, dia memanjang lebih panjang. Kalau siang hari, karena mataharinya berada tepat di tengah kita, maka bayangan kita lebih pendek dari badan kita, ya. Kemudian sore hari matahari terbenam. Kalau pagi matahari terbit, kalau sore matahari terbenam. Karena matahari terbenam, berarti terbenamnya ke arah mana? Barat. Pinter. Pagi hari terbit dari timur, siang hari di tengah, sore hari terbenam di arah barat. Nah, kalau mataharinya berada di arah barat, kita berdiri, maka bayangan kita kebalikannya berada di sini, yaitu di timur. Bayangannya lebih panjang dari badan kita. Begitu ya. Ya, oke. Sudah paham semuanya? Ya. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan Bu Nisa tentang siang dan malam, tentang kegiatannya, tentang perbedaannya, tentang macam-macam bulan, posisi bayangan, sekarang anak-anak belajar mengerjakan latihan yang Bu Nisa kasih melalui Google Classroom. Ya, nanti dibuka link yang Bu Nisa kirim, kemudian dijawab dengan mengetik jawaban sesuai punya anak-anak, ya. Bu Nisa tunggu dijawab sesuai kefahaman anak-anak. Kalau nggak bisa Bu, pasti bisa. Nanti boleh dilihat bukunya, dibuka lagi yang tadi tentang bayangan di halaman berapa? 80. Kalau yang tentang bulan-bulan tadi ada di halaman berapa? Ayo. Berapa? Bentar Bu Nisa cari ya. Berada Bu Nisa lupa tadi nggak dilipet ya.
108. Ya, itu ya. Oke, silakan dikerjakan latihan soalnya melalui Google Classroom. Nanti Bu Nisa cek, Bu Nisa nilai. Dan besok hari Sabtu Minggu anak-anak libur. Anak-anak bisa istirahat, boleh bermain, boleh refreshing sama keluarga dengan tetap menjaga kesehatan, pakai masker dan jaga jarak ya. Ingat, harus rajin cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Terima kasih dari Bu Nisa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.